Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuria Amrina Rosyada, mahasiswi Pasca Sarjana IAIN Salatiga. Di video kali ini, saya akan berbagi pengetahuan dengan topik pembahasan sejarah peradaban Islam pada masa pertengahan. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah kita ketahui bahwa sejarah peradaban Islam terbagi menjadi 3 masa. Yang pertama yaitu masa klasik, yang kedua masa pertengahan, dan yang ketiga masa modern. Tentunya dari ketiga masa tersebut memiliki peristiwa dan kisah yang berbeda. Saudaraku, lantas peristiwa apa yang terjadi pada masa pertengahan sejarah peradaban Islam? Sejarah peradaban Islam masa pertengahan terdapat 2 peristiwa, yaitu peristiwa kemajuan dan peristiwa kemunduran. Dari kedua peristiwa tersebut terjadi pada masa yang berbeda, bukan jadi satu sekaligus antara kemajuan dan kemunduran, namun terjadi dengan waktu yang berbeda. Kemunduran terlebih dahulu, kemudian kemajuan, dan diakhiri dengan masa kemunduran. Pada periode pertengahan ini diawali dengan masa kemunduran yang berlangsung selama 250 tahun, yang terjadi mulai tahun 1250 sampai dengan 1500 Masehi. Masa kemunduran pada periode pertengahan ini ditandai dengan Islam yang sedang dihancurkan oleh pasukan bangsa Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Han. Tepatnya penghancuran tersebut terjadi di kota Baghdad. Jatuhnya kota Baghdad ke tangan bangsa Mongol bukan saja mengakhiri khilafah Abbasiyah, melainkan awal kemunduran politik dan peradaban Islam. Baghdad merupakan kota yang dijadikan sebagai pusat kebudayaan dan peradaban Islam yang sangat kaya dengan hasanah keilmuannya. Itu pun ikut lenyap di bumi hanguskan oleh pasukan bangsa Mongol. Orang Mongol memiliki watak yang sangat keras, namun mereka sangat patuh terhadap pimpinannya, sehingga menjadikan pasukan mereka berhasil meraih kota Baghdad, berhasil menguasai kota Baghdad. Lantas, apakah hanya satu kali ini terjadinya penyerangan pada masa kemunduran di periode pertengahan sejarah peradaban Islam? Saudaraku sekalian, setelah serangan dari pasukan bangsa Mongol usai, datanglah serangan dari pasukan Timur Leng. Pasukan ini berasal dari bangsa Mongol juga, namun berbeda. Pasukan ini penyerangnya sudah masuk Islam, tetapi kebiadaban dan kekejaman masih melekat kuat pada diri mereka. Karena bangsa Mongol terkenal dengan watak kerasnya. Serangan kali ini dipimpin oleh Timur Leng, atau biasa disebut dengan nama Timur Si Pincang. Timur Leng adalah sosok pemberani yang sudah sering ikut berperang sejak dia masih kecil. Banyak sekali kaum yang ditaklukkan olehnya. Di antaranya adalah Tugluk Temur, Khwarizm, dan Khurasan. Lalu, apakah semua negeri Islam dapat dikuasai oleh bangsa Mongol? Saudaraku sekalian, terdapat negeri Islam yang selamat dari serangan bangsa Mongol. Negeri ini adalah negeri Mesir. Pada saat itu,
Mesir berada di bawah pimpinan dinasti Mamalik. Mamalik berasal dari kata mamluk. Mamalik adalah jamak yang artinya budak. Jadi dari dinasti Mamalik ini didirikan oleh para budak yang merdeka dan bangkit melawan keterpurukannya. Pemerintahan dinasti Mamalik bersifat oligarki militer. Saudaraku sekalian, oligarki militer merupakan bentuk pemerintahan yang menerapkan susunan kepemimpinan yang dipilih berdasarkan kemampuan, keloyalan terhadap dinasti, dan memiliki pengaruh besar terhadap dinasti tersebut. Jadi, bukan melalui garis keturunan, sehingga dapat mengalami kemajuan dalam berbagai bidang. Kemajuan yang sangat pesat tentunya. Di antaranya konsolidasi pemerintahan, perekonomian, dan ilmu pengetahuan. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pembahasan yang dapat saya sampaikan. Saran dan masukan dari saudaraku saya tunggu dengan senang hati. Al-insanu ma'al khata' wa nisyan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.